Jadi saat menyebut agama Islam itu sudah identik dengan itu gitu loh. Artinya bahwa sudah memberhalakan simbolik, sudah memberhalakan pakaian, sudah memberhalakan kopiah dan seterusnya gitu loh. Melekatkan saja kecenderungan psikologi manusia itu kan saat membaca ayat-ayat, menerima berita tentang kecelakaan, anomali, kebencanaan, ujian yang tidak enak dalam kehidupan disebut sebagai ujian dan cobaan. Saat membicarakan tentang kafir, tentang fasik, tentang munafik, tentang sang pendosa, berbicara setan, jin, rokok, dan berita-berita lain, pasti kecenderungan manusia itu akan mengatakan itu kan kamu, itu adalah dia, itu adalah mereka, bukan kami, bukan saya. Kan pasti begitu. Khas itu. Makanya saat Turki kena bencana gempa, langsung masyarakat dan tokoh Indonesia, iya wajar wong Turki, wong Irak nek diatur wong Turki Islam ya mung Islam nganggo kerudung tapi ngombe kan gitu kan. Nah, itu wakeh ta beredar ngono. Enggak pernah berpikir gege agungku ya ngono, enggak aneh pikir ngono. Gege agamaku ki aku gak tepat enggak ada mikir begitu, enggak ada. Ning itu tetapi saat membaca ayat tentang pahala, tentang surga, tentang widodari, nikmatnya setelah mati mendapatkan, memperoleh kelezatan-kelezatannya, dan itu diperuntukkan orang-orang beriman iming-iming itu, langsung dia menunjuk, itu loh saya, itu loh amalan saya itu, aku kowe apa? Nah, gitu. Itu faktanya kan ngono gitu loh. Padahal syarat disebut iman wis terpenuhi apa belum? Wa'dallah la yukhlifu wadah. Syarat-syaratnya kan ada. Terikat janji berhadapan dengan Allah. Nek gak iso berhadapan dengan Allah, biiznillah ya harus ketemu Nabi Muhammad. Kalau enggak, jangan pernah merasa kamu paling suci. Kan gitu tuh mestinya. Karena Qur'annya menyebut harus ketemu utusannya Tuhan gitu. Enggak pernah bertatap muka. Faktanya enggak ketemu utusan Tuhan, kita ini kan faktanya kan begitu. Faktanya kita tidak mengenal Tuhan kecuali hanya dari bacaan, maca fikih, cara sholat yang bener ngini, padahal itu juga hasil pemikiran, interpretasi, hasil tafsiran. Wes jo kaku-kaku lho ya karo fikih. Fikih itu tafsiran lho ya. Engko dadi wong kaku, kudu ki sing diwaca. Zakat 2,5 dari saiki 2,7 kilo umpamanya begitu. Kuwi mbok kira hadis, kuwi kesepakatan loh. Kuwi kok kaku. Ya. Nek wong tani zakate 10%, kalau 20%, nek wong tani kemudian panen zakate 10%, kalau 20%. Mbok ugemi mergo kuwi iki mbok anggap orang yang beragama. Terus ada orang lain
dia ternyata zakatnya nggak segitu. Kowe nesu, kowe nggak agama, kamu nggak akan syariat. Kowe iki pikiran loh ya, kowe duduk kok nggone Kanjeng Nabi loh. Gitu loh ya. Jadi banyak fikih itu hasil interpretasi. Sholat, siji nganggo bismillah, sijine ora nganggo bismillah, kowe gak melu makmum sing gak nek bismillah kowe langsung ngalih. Itu menunjukkan interpretasi. Interpretasi itu kira-kira ya. Jadi interpretasi itu begini. Banyak fikih-fikih itu hasil dari interpretasi. Dengan kata lain, ilmu yang tertinggi itu adalah ilmu agama kirologi. Digabung dengan cocok logi. Jadi ilmu kirologi dan cocok logi. Jadi yang banyak sebenarnya yang beredar itu adalah kirologi sama cocok logi. Jadi ojo kaku gitu loh. Kutiba alaikumusiyam, maka wajib poso. Sing makna kutiba sing muni wajib lho ya sapa? Gusti Allah wae ora muni wajib kok. Kutiba iki maknane duduk wajib. Maknane iku kowe nek gelem poso, nek pengen takwa poso, nek kowe pengen dadi maling ya aja poso gitu loh. Tapi maknanya intinya itu bukan masalah ngempet tidak makan minum, tapi pengendalian diri. Kenapa tidak menggunakan aradusiam, tidak menggunakan filasiam, bukan perintah mengerjakan puasa, tapi menggunakan kutiba, karena intinya itu bukan perkara poso nih, walaupun itu poso iyo, tapi intinya itu orang kok wes kowe poso orang ngombe ora maem, tapi bendino nukari konco, mendeli konco, mbulini orang lain. Kan gitu itu loh. Seperti kalimat atu zakah. Atu zakah kemudian harus ngetokne zakat 2,5 kilo. Bantu orang lain. Romang sama wis ahli surga. Engko sik nek masalah 2,5 kilo, 2,5 atau 2,7 kilo itu langsung masuk surga. Kalimatnya enggak menggunakan atu zakah, tapi menggunakan fi'la zakah. Gitu loh. Kenapa atu'u? Intine itu isine. Wong barang kowe iki duwe kuwi iki mergo kanggone anugerah Gusti Allah. Kowe duwe kekuatan iso nyambut gawe itu dari Tuhan. Terus kowe rumangsa amal asal di surga bathukmu apa? Enggak gitu loh. Ketoke ngamal tapi ngundat-ngundat. Kowe tangkei zakat kok gak matur nuwun iki apa kowe iki? Kowe kemeplak. Apa meneh kan ngono. Ya, bukan ini gitu loh aturannya. Salat juga sama. Kowe salat tertib. Ning utangmu ya saya numpuk. Terus kowe ngresul karo Gusti Allah, ya Allah, Masya Allah saya tuh salat tuh enggak hanya sholat wajib loh ya, sholat duha, sholat tahajud, bahkan ya Allah saya itu sholat lail itu saya letakkan jam 12 siang saking lailnya. Terus ngersuloh enggak, makanya kalimatnya bukan fi'la sholah, bukan ajabir sholah, tapi kalimatnya akimi sholah. Apa Gusti Allah keliru? Oke kudune iki ajib, ajabah sholah, ajabah siam, fi'la siam. Apa enggak? Itu ada maksud. Jadi agama kuwi iki nganggo agama kuwi salat poso iki duduk perkara sing ketok mripat. Mula poso kuwi hubungane hamba karo Tuhan, harus ikhlas, gak nek wong roh kan ngono to. Piye nek nafsiri kono-kono jajal. Judek
Jane asline kowe ngrungokne kaya mantuk-mantuk. Tapi asline ya judek-judek kan itu. Ngapa? Karena kalimatnya kutiba, nek poso-poso, nek gak poso, gak popo. Poso itu karena poso baiat nyuwun ilmu. Intinya ndek kono intine gitu loh. Mula wong poso kutiba alaikum musyam nyuwun ilmu. Mula poso kuwi ketemu karo gurune ya poso zaman Nabi Muhammad tuh ya. Wis poso, kula badhe nyuwun ilmu tauhid Kanjeng Nabi pareng napa mboten? Iya wis poso. Engko di Ramadan ya tanggal 17. Tapi wiwit tanggal 1 wis poso gitu ya. Engko diterusne di Ramadan 30 dina kan gitu. Poso tetep lho ya. Iki mung pemahaman lho ya. Nek tak teruske nganggo nawusara, kowe engko gak nek wong poso mandek sik. Gitu. Gak salat barang engko nek ngorekne nawusara fe. Oh tibake ngono. Gitu. Gak ya. Di situ ada majhulnya, ada sang penentunya siapa harus ada gitu. Ayam mamak dudat itu beberapa hari nek penuh gak entuk kan gitu pemane kan gitu kalau secara nawusorof. Oke. Itu enggak ini kan contoh. Contoh mbok anggap etok-etokan. Contoh. Tak terus nih poso zakat engko malah saya putrek guys. Ngono ya. Kok nek wis jaman kebuka wae diblakne. Wis ya do poso kabeh ta? 30 dina ta? Ya nek riyaya terserah kowe di Jumat atau di Setu, monggo. Sing penak endi? Sing akeh Sabtu ning salat ite, sing akeh Jumat ning salat ite Setu. Wis rasah ngapusi. Ngapa kok ngono? Logikamu paling wong enek sing Jumat ngopo kok pilih Setu kok pengen luwe kan gitu paling logikamu. Enggak, secara logika syar'i benar Jumat. Kalau we bodone melu Jumat ya, ternyata secara hitungan kehendak Tuhan bulan ternyata adalah bodone itu Setu, berarti kowe duwe utang siji kan gitu. Kalau kamu punya utang siji kena mbok sahur. Jadi setelah riyaya mergo ragu nyaurmu apa enggak poso, fidyah niat nyaur. Nek seandainya ternyata kemarin itu sing bener riyayane Setu kan ngono. Tapi nek ternyata kowe melu bodo Setu, kehendak Tuhan diwujudkan dalam bentuk syahrul Ramadan itu adalah Jumat, berarti kowe haram posomu. Dosa. Menteri Agama tidak rasional ngene kok ya angel men aku. Nah, gitu. Saya kira begitu ya. Ya syariat malah sing aku janine ya saya itu kalau ngikuti postingan itu lucu loh. Gak genah kan berarti gitu. Ya, sekali lagi dalam ridho Allah, dalam maghfirahnya kita bangun bebarengan kebersamaan kekeluargaan dan pinter anggone padha ngalah bangun projo guru ki ya lingkungan sing apik sing becik aja gawe fitnah lan aja mancing fitnah aja mancing penilaian gitulah. Kan gitu. Ya kaya wong wedok nek gak poso kae
Ora entuk kemudian semata-mata pas bulanan kemudian mangan di tengah lapangan pamer kan ini kan gak ngono. Kan kudu iso njaga praja. Oh, Murtihe Tanjung ki tiba nek sing wong wedok-wedok pas bulanan ki tiba nek mangan dipamer-pamerne kan gitu. Sekali lagi kita bangun sosial kekeluargaan dan melakukan kemandirian pemberdayaan yang baik. Sebenarnya semuanya benar, cuman dalam interpretasi, dalam pengembangan tafsir. Karena agama itu selama ini kan berdiri di atas tafsir, bukan berdiri di atas al-hudan, tapi di atas tafsir. Tafsir agama. Jadi kowe kudu maklum, kalau ada perbedaan kudu maklum. Karena beragama apapun, enggak hanya Islam, apapun, siapapun orang yang mengatakan agama, pasti tafsir. Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Islam, pasti, wis gak kena dibantah, mesti tafsir. Gitulah. Saat kita orang Islam pondok iki tafsir apa Al-Manar, Al-Mundir, An-Nur kan gitu, Al-Jalalain kan semuanya kan di atas tafsir. Mula ojo kaku kan gitu, karena kita tidak tahu kepastiannya. Beragama kita berada di atas tafsir. Artinya apa? Janjane kowe iki ora tenanane agama. Kowe pengikut Nabi Muhammad, kamu tuh pengikut tafsirnya Nabi yang menganggap dikira tafsirnya dari Nabi Muhammad. Tafsir kadangnya wes tafsir ke tafsir zaman Nabi Muhammad, kemudian enek penafsir gawe kitab nafsir kitab An-Nur, itu termasuk di awal-awal begitu di periode abad keempat nih gitu ya. Kemudian dari sini muncul tafsir lain yang diambil dari tafsir ini. Terus gue mengikuti tafsir ini. Berarti kan ini kan kamu di atas tafsir kan gitu toh. Apa meneh kowe terus kemudian mlebu di gone institusi di perguruan tinggi tertentu menggunakan tafsir hasil karane profesormu. Jadi tafsir di dhuwure tafsir di atas tafsir gitu loh. Terus ku popokane agamane sak awake dhewe iki sakjane sak suwene iki agama ngeramal. Oke. Mula agama kirologi dan cocok logi. Ya kita nggak berharap begini sebenarnya. Tapi piye neh wong eneke kuwi sing disuguhne. Arep nesu ya ora iso. Ya kudu nampa kan gitu. Nek ngersola karo Gusti Allah, ya Allah kan gitu. Mosok kula tipe agama kula niki saksuwene iki tafsir tibake kan gitu. Engko lak Gusti Allah nggak penjelasan. Ya saya kira begitu. Semoga mendapatkan benar-benar dalam syafaatnya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.